Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi dengan aku Bunda Mizan, ibu dari dua orang anak yang hidup di desa di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang hidup di desa di rumah yang sangat sederhana. Untuk kalian yang penasaran dengan kegiatan aku hari ini, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Oke teman-teman, langsung aja ke video. Kali ini aku awali dengan bersih-bersih magicom. Ini di pagi hari sekitar jam 8 aku bersih-bersih magicom dulu karena di rumah itu masih ada emak, jadi si adik Zayannya itu masih diasuhin sama emak. Makanya aku bisa dengan santai beres-beres rumah karena si adik Zayannya itu lagi ikut emak. Sebenarnya sih magicom aku tuh tidak terlalu kotor-kotor banget, tapi karena si adik Zayannya itu lagi ikut emak, jadi di sini aku mau bersih-bersih magicom dulu dan juga mau bersih-bersih meja. Karena kan kalau emaknya itu udah pulang, aku tuh pastinya fokus sama si adik Zayan karena si adik Zayan itu udah aktif banget dan udah nggak mau lagi ditinggal. Jadi aku tuh pastinya lebih fokus ke adik Zayan daripada pekerjaan yang lain. Takutnya nantinya nggak bisa lagi untuk bersih-bersih magicom. Oke teman-teman, setelah tadi aku selesai membersihkan magicom dan juga selesai beres-beres di meja, di sini aku lanjut lagi dengan memasak nasi. Dan jangan salpok dengan nasi aku yang masih banyak banget karena ini tuh emang nasi yang tadi malam. Emang sengaja biasa aku masak lebih karena bapak mertua aku tuh punya bebek dan bebeknya itu mau dikasih makan, jadi bebeknya itu makan nasi sisa kami yang semalam. Dan di sini aku masak lagi nasi yang baru untuk kami makan nanti siang. Nah, jadi beras yang tadi itu udah aku cuci ya teman-teman. Dan di sini aku lanjut lagi, aku lap-lap magicnya sebelum aku isi air. Ayo siapa nih di sini teman-teman yang kalau masak nasi takarannya itu pakai jari kayak aku. Kalau aku sih kalau masak nasi itu takarannya pakai jari aja. Oke teman-teman, setelah tadi aku masak nasi dan berasnya itu udah masuk magicom, di sini aku lanjut lagi dengan pindahin air ke ember. Dan ini air yang sudah dimasak yang biasa kami minum. Oke teman-teman, jangan salpok dengan panci aku yang gak glowing karena emang panci aku tuh biasa aku pakai untuk masak air di kayu bakar dan emang sengaja panci aku tuh nggak aku cuci sampai glowing karena setiap hari aku tuh pasti masak air. Oke teman-teman, kita tinggalin aja yang glowing-glowing tadi. Di sini lanjut lagi aku mau sapu-sapu di dapur dan juga jangan lupa di bawah-bawah mejanya itu disapu juga. Jangan hanya yang terlihat aja yang disapu, tapi yang di bawah-bawah meja itu nggak disapu. Dan jangan salpok dengan meja aku yang nggak ada gordennya karena aku belum sempat untuk bikin gorden. Sebenarnya sih masih banyak sisa-sisa bahan dari pak suami aku tuh menjahit. Oke teman-teman, setelah selesai tadi aku sapu-sapu di dapur. Di sini juga aku mau cari keset kaki untuk di depan kamar mandi karena di depan kamar mandi itu biasanya banyak banget air yang berceceran. Nah, setelah tadi aku beres-beres di dapur, di sini lanjut lagi aku mau beres-beres di ruang serbaguna. Di sini aku mau sapu-sapu juga di ruang serbaguna, tapi banyak banget yang menghalangi yaitu kabel-kabelnya casan HP. Jadi aku singkirkan dulu kabel-kabel casan HP-nya, lalu aku sapu-sapu juga di bawah-bawah meja TV. Oke teman-teman, ini tuh setelah aku masuk ke kamar bapak mertua, tapi aku skip aja ya teman-teman. Jadi di sini tuh lanjut lagi aku sapu-sapu di ruang serbaguna. Di sini tuh banyak banget kain-kain yang berceceran karena emang suami aku tuh sekarang lagi menjahit. Jadi kalau di rumah aku tuh banyak banget kain-kain berceceran kayak gini ya wajar kan, suami aku tuh tukang jahit, ditambah lagi aku tuh juga biasa bantu suami aku ngejahit apalagi kalau ada emak kayak sekarang. Dan sisa-sisa kain yang aku sapu sekarang ini tuh udah kecil-kecil banget dan udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi di sini tuh mau aku buang, mau aku masukkan di dalam tapan sampah yang ada di luar. Kalau sisanya itu ada yang besar-besar, biasanya emak atau enggak saudaranya emak yang ambil. Atau bisa juga biasanya aku bikin celana dan juga daster-daster kayak gitu. Celana yang biasa aku pakai itu celana aku bikin sendiri. Nah, sekarang alhamdulillah ya teman-teman, aku udah selesai beres-beres dan juga sapu-sapu di ruang serbaguna. Dan juga tadi aku udah selesai beres-beres dan juga sapu-sapu di dapur. Dan sekarang aku mau tunjukin ke kalian hasil dari beberesku hari ini. Alhamdulillah menurutku sih ini udah lumayan banget rapinya. Dan itu juga ada puringnya pak suami yang biasa dipakai untuk ngejahit baju. Dan di sini juga ternyata aku lanjut lagi masuk ke dapur. Aku mau perlihatkan ke kalian dapur yang udah aku bersih-bersihkan tadi.
Untuk kalian yang lagi mager-magernya beres-beres rumah, semoga dengan menonton video aku kali ini bisa lebih semangat lagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan juga beres-beres rumah. Sebenarnya sih aku tuh orangnya juga nggak terlalu rajin-rajin banget, tapi biasanya kalau aku lagi mager-mageran gitu, aku biasa bikin kopi, agar supaya aku tuh nggak mager-mageran lagi. Karena aku tuh suka banget minum kopi, jadi aku biasanya bangkitkan mood aku tuh dengan cara minum kopi. Oke teman-teman, stop kita bahas mager-mageran dan juga kopi-kopian. Di sini lanjut lagi, aku mau masak-masak dan juga hari ini tuh aku mau masak menu yang sangat simple dan juga sederhana banget. Jadi menu aku kali ini aku mau masak telur dan juga sambal terasi. Ada juga bayam sisa kemarin mau aku sayur bening juga. Dan tadi aku juga udah beli tomat di tukang sayur sama juga daun bawang. Aku beli tomatnya itu seharga 2.000, itu dapatnya 6 biji dan juga aku beli daun bawang itu seharga Rp1.000. Jadi hari ini tuh total belanjaan aku cuma Rp4.000. Kalau untuk telurnya aku nggak beli karena alhamdulillah sekarang bebek mertua aku tuh lagi bertelur. Dan untuk yang wadah biru ini yang aku tunjukin ke kalian itu adalah cuka pempek karena emang pagi tadi kami sarapannya itu pempek. Oke teman-teman, di sini aku pilih-pilihin dulu cabai-cabiannya karena aku takutnya nanti ada yang busuk. Jadi kalau ada yang busuk itu aku masak lebih dulu. Untuk cabai-cabiannya itu nanti aku mau masak sambal terasi dikasih tomat karena emang itu tuh sambal yang didoyanin sama suami aku. Dan di sini lanjut lagi aku mau kupas-kupas bawang. Bawangnya itu sengaja aku kupas banyak karena sekalian aku mau kupas-kupas juga untuk masak sayur beningnya. Setelah aku kupas-kupas bawang, di sini juga aku ambilin daun bawang yang udah aku beli tadi. Dan setelah semuanya selesai aku pilih dan juga aku ambil, di sini juga lanjut aku mau cuci cabai-cabean dan juga teman-temannya. Oke teman-teman, jadi cabai-cabean dan juga teman-temannya itu udah dicuci dengan bersih. Lanjut lagi aku mau iris-iris bawang-bawangnya. Jadi sesuai dengan tema dan juga judul aku kali ini, jangan malu hidup sederhana, karena hidup sederhana itu belum tentu kita tidak bahagia. Seperti hidup aku yang sekarang, walaupun hidup aku tuh sederhana banget, tapi aku sangat-sangat bahagia dan sangat-sangat bersyukur dengan apa yang aku miliki. Karena bahagia itu menurut aku bukan dari apa yang kita miliki dan juga apa yang kita punya, tapi apa yang kita syukuri, itulah bahagia yang sesungguhnya. Aku bersyukur banget karena aku memiliki keluarga yang sangat peduli dan juga sangat menyayangi aku. Walaupun aku tak banyak memiliki harta, namun aku memiliki keluarga yang sangat menyayangi aku. Oke teman-teman, lanjut lagi ke video. Di sini aku iris-iris bawang dan juga daun bawang yang tadi karena telurnya itu mau aku dadar dan aku kasih daun bawang dan juga bawang merah. Lalu aku kasih juga penyedap rasa ayam dan langsung aja aku pecahin telurnya ke dalam mangkok. Ini telurnya hanya 2 butir ya teman-teman karena emang telur bebeknya itu cuma ada 2 butir. Dan mohon maaf ya teman-teman, lagi-lagi saat aku ngisi suara itu banyak banget suara berisik kayak gitu, seperti suara ayam gitu. Karena emang di sini tuh memang banyak banget bebek, ayam dan juga lain sebagainya. Oke teman-teman, kita abaikan saja suara yang berisik-berisik tadi. Di sini lanjut lagi ke video. Aku mau dadar telur. Jadi kalau aku dadar telur itu minyaknya emang sedikit banget ya teman-teman. Karena menurut aku kalau dadar telur itu nggak perlu minyak yang banyak-banyak. Oke teman-teman, sambil menunggu telurnya itu masak, di sini juga aku mau masak air untuk masak sayur bayam bening. Setelah menambahkan air, jangan lupa menghidupkan kompornya. Lanjut lagi di sini aku mau mencari tutup panci yang pas dan tepat untuk panci yang untuk aku masak sayur bayamnya. Dan di sini alhamdulillah aku udah ketemu dan tutup pancinya itu pas banget. Karena pancinya itu udah tertutup dengan rapat, di sini lanjut lagi aku mau balik telur yang tadi. Setelah aku balik telur, lanjut lagi aku mau iris-iris bawang merah dan juga bawang putih untuk masak sayur bening. Oh iya nih teman-teman, jangan pernah bosan ya nonton video aku yang videonya itu hanya sekitaran masak-masak, beres-beres rumah, dan juga itu-itu aja. Dan jika kalian punya saran ataupun masukan untuk aku, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video aku, bantu support aku dengan cara subscribe, like, and comment, dan jangan lupa juga di-share. Oke teman-teman, lanjut lagi ke video. Jadi ini telurnya udah mateng dan mau aku angkat, langsung aja dimasukin ke piring ya teman-teman.
Dan inilah dia hasil telur dadar yang aku goreng tadi. Setelah telurnya itu masak, di sini lanjut lagi aku mau masak sambal. Sebelum aku masak sambal, aku tuangkan dulu minyak sedikit karena minyak yang aku masak telur tadi udah habis dihisap sama si telurnya. Setelah minyaknya masuk ke dalam wajan, di sini langsung aja aku masukkan cabai-cabean dan juga teman-temannya. Jangan lupa juga ditambah terasi biar tambah sedap, biar tambah mantul. Tapi kayaknya terasinya itu nggak mau masuk ke wajan ya teman-teman, jadi aku paksa aja dengan aku dorong pakai spatula gitu. Dan jangan lupa juga wajannya itu ditutup karena takutnya cabai-cabeannya dan teman-temannya itu loncat-loncat kalau nggak ditutup. Karena aku takut cabai-cabean dan juga teman-temannya itu gosong, jadi aku bolak-balik dulu untuk cabai-cabean dan juga teman-temannya. Oke, cabai-cabean dan juga teman-temannya itu udah dibalik-balik. Di sini juga bawangnya udah diiris-iris. Lanjut lagi mau lap-lap meja supaya mejanya itu terlihat bersih dan rapi. Setelah mejanya itu aku lap-lap dan juga aku bersih-bersihin. Di sini juga aku mau bolak-balik cabai-cabean dan juga teman-temannya. Dan ternyata panci yang di sebelahnya itu airnya udah mendidih. Langsung aja aku masukkan bawang-bawangnya dan juga penyedap rasa ayam. Seperti biasa, kalau aku masak sayur bening, aku tuh nggak pakai mecin. Cukup dengan penyedap rasa ayam dan juga garam. Penyedap rasa ayam dan juga garamnya udah masuk ke dalam panci. Di sini lanjut lagi aku mematikan kompor yang di sebelah. Setelah aku matikan kompor yang di sebelah, lanjut lagi aku masukkan bayam yang tadi udah aku cuci bersih ke dalam panci yang berisi air dan juga udah aku kasih bumbu-bumbu yang tadi. Setelah bayam yang tadi udah masuk ke dalam panci yang berisi air dan juga bumbu-bumbunya tadi, lanjut lagi di sini aku mau bikin sambal cabai-cabean dan juga teman-teman yang tadi udah aku goreng dan juga aku bolak-balik. Oke, langsung aja cabai-cabean dan juga teman-temannya itu aku masukin aja ke dalam cobek. Seperti biasa, di sini aku pilih dulu cabai-cabean dan juga bawang-bawangnya karena yang mau duluan aku tumbuk itu cabai-cabean dan juga bawang-bawangnya dulu. Karena untuk tomatnya itu biasanya berair, jadi tomatnya itu terakhir aja aku tumbuknya. Setelah cabai-cabean dan juga bawang-bawangnya itu ditumbuk dengan halus, baru aku kasih tomat. Dan di sini sebelum aku tumbuk-tumbuk cabai-cabean dan juga bawang-bawangnya, aku kasih garam dulu biar nggak licin, untuk numbuk-numbuknya itu lebih enak. Langsung aja saset-saset, cukup-cukup-cukup. Di sini aku tumbuk-tumbuk dan ternyata udah halus aja. Pas aku mau kasih gula, ternyata gula yang di dalam toplesnya udah habis dan juga mecinnya juga udah habis. Dan kebetulan aku nggak ada stok di rumah, jadinya aku tuh harus pergi ke warung untuk beli. Tapi sebelum aku pergi ke warung, di sini tuh aku mau cek dan cek dulu sayur bayam yang aku masak tadi. Takutnya itu terlalu lembek. Jadi di sini aku icip-icip dulu, ternyata rasanya itu udah pas dan juga tutupnya itu nggak aku tutup terlalu rapat karena supaya cepat dinginnya. Dan lanjut lagi di sini tuh aku keluar lewat pintu belakang karena kalau pintu depan takutnya nanti si Aib Milka mau ikut. Jadi aku lewat pintu belakang dan saat ternyata aku udah nyampe lagi di rumah. Warungnya itu tidak terlalu jauh dari rumah, jadi sekarang aku udah sampai di rumah dan karena kebetulan kopi di rumah itu juga udah habis, jadi di sini aku sekalian aja beli kopi juga. Dan sekarang aku mau masukin dulu gulanya ke dalam toples karena gulanya emang udah habis banget di dalam toples. Setelah gulanya masuk ke toples, lanjut lagi aku mau masukin mecinnya ke dalam toples. Mecinnya aku beli sengaja langsung 2 karena aku takutnya nanti kehabisan kayak tadi. Hayo, ada nggak di sini teman-teman yang samaan kayak aku? Kalau lagi masak itu biasanya suka ada yang habis. Kalau gula atau apa gitu yang habis, biasanya pergi dulu ke warung. Kalau ada yang samaan dengan aku, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, setelah tadi gula dan mecinnya udah masuk ke toples, di sini juga kopinya mau aku masukin aja langsung ke toples. Jadi selain aku beli kopi hitam, aku juga beli kopi saset, kopi susu gitu ya teman-teman. Karena emang aku tuh suka banget dengan kopi saset, kopi susu gitu. Oke, untuk kopinya aku simpan dulu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau lanjut lagi ulek-ulek sambal yang tadinya kehabisan gula. Dan sekarang alhamdulillah gulanya udah ada, jadi langsung aja kita tambahin gula dan juga mecin. Setelah gula dan mecinnya itu udah tercampur, udah masuk ke dalam cobeknya, di sini lanjut lagi aku tumbuk-tumbuk, aku umpruk-umpruk. Setelah semuanya udah halus semua, di sini lanjut lagi aku tambahin tomat. Dan tomatnya juga udah masuk ke dalam cobek, udah tercampur dengan rata, langsung aja aku umbruk-umbruk lagi, aku tumbuk-tumbuk lagi. Setelah semuanya halus, di sini aku icip-icip lagi. Ternyata masih kurang asin, jadi aku tambah aja garam sedikit.
Setelah aku tambah garam, aku tambah juga gula sedikit karena emang rasanya itu kurang manis dan juga kurang asin. Setelah semuanya aku tambah, langsung aja aku aduk-aduk. Dan setelah semuanya tercampur dengan rata, ini selesai. Aku bikin sambal, langsung aja aku masukin ke dalam mangkok. Ini siap untuk dimakan. Tapi sebelum aku makan, di sini aku mau cuci dulu ulekan yang tadi habis aku ngulek-ngulek sambal. Karena aku tuh nggak betah banget kalau lihatnya itu kotor. Setelah itu langsung aja set kita dorong ke tempatnya. Setelah sambalnya udah masak, sayurnya udah masak, di sini juga aku mau masak air. Kira-kira aku masak air untuk apa ya teman-teman? Teman-teman bener banget. Aku masak air untuk bikin kopi yang tadi aku beli ya teman-teman. Dan di sini sementara aku menunggu airnya itu masak, lanjut lagi aku mau pindahin dulu sayurannya itu ke dalam mangkok kayak gini. Dan langsung aja sayurannya itu aku tuangkan semuanya ke dalam mangkok karena kebetulan mangkoknya itu cukup untuk menampung sayurnya. Alhamdulillah semuanya itu udah selesai, lauknya itu udah masak semua dan sekarang tinggal makan aja. Nah, jadi inilah dia lauk kami hari ini, lauk yang sangat sederhana dan juga sangat simple masaknya. Dan tadi juga aku udah buka nasi yang tadi pagi aku pindahin ke dalam baskom, dan ini juga nasi yang tadi pagi aku masak. Alhamdulillah udah masak juga. Dan sekarang aku lanjut lagi, aku mau bikin kopi yang tadi aku beli. Gimana nih dengan teman-teman semua? Apakah ada yang suka ngopi seperti saya? Apakah ada yang juga yang suka dengan teh? Kalau saya sih lebih suka sama kopi gitu ya teman-teman, karena kopi itu nggak bikin kita ngantuk. Oke, langsung aja aku tuangin 2 sachet karena kebetulan juga suami aku tuh suka ngopi. Jadi sekalian aku bikin sama suami aku. Dan kopinya juga udah siap dihidangkan, tinggal diaduk-aduk. Udah diaduk-aduk, udah deh, udah masak semuanya. Sekarang aku lanjut lagi, aku mau makan ya teman-teman. Dan seperti inilah nasi yang aku masak tadi. Alhamdulillah ini tuh nasinya putih dan bersih. Ini emang nasi dari padinya bapak mertua aku yang hasil panen sendiri, karena aku alhamdulillahnya untuk beras itu nggak pernah beli ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau ambil juga untuk lauk pauk yang tadi aku masak. Di sini tuh aku makannya duluan atau sendirian karena si adik Zayannya itu lagi ikut emak. Jadi kata emak, ya udah kamu makan aja duluan, nanti baru kami yang makan. Si adik Zayannya itu lagi diam, anteng, ayeng. Jadi aku makan duluan dan orang-orang juga belum pada ngumpul. Bapak mertua aku juga belum pulang. Jadi kami tuh biasanya makannya itu rame-rame atau bareng-bareng kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini lanjut lagi, aku tuh mau ambil sayurannya karena kalau aku makan itu biasanya aku suka banget ngirup kuah seger kayak gini. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan untuk yang belum subscribe channel YouTube aku, semoga segera dibukakan pintu hatinya agar segera mensubscribe channel YouTube aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.